Dari tangisan Mega untuk Jokowi dan kunjungan bersama Prabowo, ditulis oleh Panjatha di siwar.com. Politik itu dinamis dan bisa berubah dalam hitungan detik. Hal itu mungkin sedang terjadi di kancah perpolitikan tanah air saat ini yang melibatkan partai-partai besar seperti PDIP dan Gerindra. Beberapa waktu lalu santerdugan bahwa antara Megawati Soekarnoputri dan PDIP pada satu pihak sedang mengalami kerenggangan atau ketegangan dengan Presiden Jokowi. Kondisi ini jelas mengkhawatirkan, sebab apabila PDIP benar-benar menjaga jarak dari Jokowi, maka ibaratnya Jokowi jadi sendirian di tengah-tengah hintaian oposisi yang bagaikan serigala buas sangat membahayakan posisi Jokowi. Indikasi bahwa partai pengusung ingin meninggalkan Jokowi tampak ketika dua kader banteng secara terbuka mengkritik strategi penanganan pemerintah dalam pandemi. Terasa sekali kritikan itu dibuat-buat atau dicari-cari sebab memang sudah tidak relevan lagi bicara soal lockdown untuk mengatasi pandemi yang sudah berlangsung 2 tahun. Apalagi dikatakan bahwa Jokowi tidak memberlakukan lockdown bisa digolongkan sebagai melanggar undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan. Rasanya mengerikan jika sudah mulai dikait-kaitkan dengan melanggar undang-undang. Dan gayung pun bersambut, ada oknum kader partai oposisi antara dalam kondisi sakau atau mabuk memuji narasi dari oknum banteng itu sebagai tanda-tanda mulai sadar atau siuman. Besar dugaan kader-kader banteng itu bicara bukan atas dasar pemikirannya sendiri, namun sudah berkonsultasi dengan sang pimpinan. Maka dari situlah mulai merebak anggapan di publik bahwa Jokowi hendak ditinggal secara perlahan. Gara-gara anggapan ini, simpatisan dan pendukung Jokowi mulai beraksi keras, bermunculan kecaman atau cemoohan terhadap PDIP, termasuk akan meninggalkan PDIP apabila Jokowi dibiarkan. Yang lebih mengemuka adalah ajakan atau himbauan untuk mengguramkan partai pemenang pemilu itu pada 2024 nanti. Kita tidak tahu apakah gara-gara reaksi keras para Jokowi itu yang membuat perubahan terjadi dengan cepat, atau mungkin karena PPKM di bawah koordinasi Lutbinsar Panjaitan mulai memperlihatkan hasil yang cukup baik. Sebab jangan lupa ketika seseorang kader banteng menyalahkan Jokowi karena tidak memberlakukan lockdown sejak awal, dalam waktu yang bersamaan seorang koleganya malah menyasar LBP selaku komandan PPKM. Menjelang perayaan HUT ke-76 RI, tampak penurunan grafik COVID di berbagai daerah. Bahkan kini DKI Jakarta sudah masuk zona hijau. Artinya PPKM di bawah kendali LBP memang bekerja dengan baik, dibantu aparat TNI dan Polri yang turut melakukan vaksinasi terhadap masyarakat, termasuk di DKI Jakarta. Di lain sisi, kebekuan antara PDIP dan Jokowi terasa mulai mencair tatkala Megawati Soekarnoputri mengaku sedih jika Jokowi dihina. Kata Megawati dalam acara peletakan batu pertama pembangunan perlindungan kawasan suci Pura Besaki, Bali, Rabu 18 Agustus lalu. Coba lihat Pak Jokowi, saya suka nangis loh. Beliau itu sampai kurus-kurus. Kenapa? Mikir kita, mikir rakyat. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah? Orang itu benar-benar nggak punya moral. Pengecut, saya bilang, kata Megawati. Kemudian pada saat acara ramah tamah Presiden Jokowi dengan anggota Paskibraka Purna Tugas, ikut hadir pula Megawati selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Megawati mengusulkan agar Purna Paskibraka Indonesia menjadi duta Pancasila. Hubungan antara Megawati dan Jokowi yang tampak akrab pastilah menular pada partai politiknya. Simpatisan pasti menyambutnya dengan lega dan syukur. Sebaliknya, para oposisi dan musuh-musuh negara pasti gigit jari dan kecewa berkeping-keping. Tapi tak ada asap tanpa api. Relasi antara Megawati, PDIP, Jokowi yang membaik secara mendadak itu pastilah memiliki latar belakang atau penyebab. Politik itu penuh dengan deal atau kesepakatan. Lalu apa sih kira-kira kesepakatan yang telah terjalin antara Megawati dan Jokowi? Jika memang ada, tentu tidak bisa dilepaskan dari perhelatan nasional 2024 nanti. Sepertinya tekad Megawati untuk memajukan sang putri Puan Maharani tidak bisa dihalangi lagi. Jika melihat realita, posisi yang tepat untuk ketua DPRD ini adalah cawapres untuk kandidat yang memiliki elektabilitas tinggi sebagai capres. Prabowo Subianto adalah orangnya. Selain punya elektabilitas baik meski bersaing ketat dengan Ganjar, Prabowo adalah ketum Gerindra. Jika Prabowo disandingkan dengan Puan, di atas kertas memang unggul, namun dengan catatan pendukung Ganjar dan Jokowi turut mendukung. Apabila pendukung Ganjar ngambek, posisi Prabowo Puan akan sulit. Namun jika Jokowi mengarahkan simpatisannya untuk mendukung Prabowo Puan, maka kans pasangan ini akan terbuka lebar. Jadi dalam hal ini kartu Jokowi sangat strategis, bahkan menjadi penentu. Sadar akan hal itulah yang kemungkinan besar membuat kubu Megawati kembali merekatkan hubungan dengan Jokowi. Sinyal ini semakin kuat ketika Presiden Jokowi mengajak Prabowo meresmikan proyek jalan tol ke Kalimantan Timur beberapa waktu lalu. Di Kalimantan, Jokowi dan rombongan meninjau lokasi ibu kota baru. Selama ini Prabowo memang mendukung soal pemindahan ibu kota ini ke Kalimantan. Tapi proyek ibu kota baru ini terancam mangkrak di era Jokowi gara-gara segala daya upaya yang dilakukan untuk mengatasi pandemi. Artinya, rencana pindah secara bertahap mulai 2024 harus dilupakan. Diajaknya Prabowo ke bakal ibu kota baru ini menurut beberapa pihak merupakan isyarat keras bahwa mantan Pangkostrat ini dipercaya Jokowi untuk meneruskan proyek tersebut. Memang masih terlalu dini untuk memastikannya, namun dinamika politik terbaru yang melibatkan Megawati, Jokowi, Prabowo meniscayakan hal tersebut. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Gibran robohkan rusunawa peninggalan bapaknya. Ditulis oleh Hanto Cahaya di siwar.com. Gibran Raka Buming Raka, wali kota Surakarta ini memang kerap mencuri perhatian media.
Setiap sepak terjangnya selalu menarik untuk dilirik. Mengingat sosok Gibran saat ini jarang untuk di era sekarang seorang kepala daerah yang tampil beda dan berani. Gibran seolah menjawab keraguan banyak publik. Ia tidak ingin besar di bawah bayang-bayang bapaknya, atau mungkin lebih tepatnya ia ingin menunjukkan kelasnya sebagai seorang pemimpin daerah yang tak perlu diragukan lagi kemampuannya dalam memajukan daerah kekuasaannya. Taktik Gibran Rakabuming Raka dalam memerintah menuai pujian tak jarang, decak kagum pun keluar dari tokoh nasional. Semiotiknya sejak ia menjabat amat kental. Rupanya taktiknya ini cukup berhasil memainkan perannya yang dilakukan lelaki asli Solo ini. Gibran adalah medan magnet baru bagi pemimpin nasional di masa datang. Perhatikan saja, meski baru bulan Februari 2021 yang menjabat wali kota, gebrakan Gibran untuk warganya melampaui para pemimpin daerah lain yang lebih lama memimpin. Tak terhitung banyaknya tokoh nasional yang datang dari kalangan menteri, bahkan ketua umum partai politik berusaha dekat dengan Gibran. Statusnya sebagai anak presiden dan dipandang seorang pemimpin muda yang mau merangkak dari bawah sebagai wali kota dipandang seksi oleh banyak pihak. Hal ini sangat berbeda dengan anak-anak mantan presiden di Indonesia yang terjun ke dunia politik. Salah satu contohnya adalah AHY yang memanfaatkan posisinya sebagai anak mantan presiden ke-6 RI sesaat setelah memutuskan keluar dari militer, lantas langsung melenting ke udara berharap jabatan gubernur di DKI Jakarta. Gagal menjadi gubernur DKI Jakarta tidak membuat AHY redup, justru terlihat hidup. Lantas dengan sangat mudah mendapat tiket sebagai ketua umum Partai Demokrat, mengalahkan para senior yang ikut membesarkan nama Demokrat, bahkan memiliki sumbangsih sebagai jawara dari 2004 dan 2009 suara nasional, mengantarkan SBY menjadi presiden untuk 2 periode. Kembali ke Gibran Rakabuming Raka, ada yang menarik ya, dan wakilnya bisa dikatakan gila kerja. Hal itu sesuai dengan pernyataannya sesaat seusai dilantik. Kata Gibran, bekerja tidak harus dimulai Senin tapi seusai dilantik Jumat 26 Februari. Lihat saja saya dengan Pak Teguh wakil wali kota akan memulai ke lapangan langsung bekerja, kata Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi ini menjelaskan dirinya bersama wakilnya Teguh Prakosa bukan orang kantoran yang harus masuk sesuai jam kerja. Gibran akan langsung belusukan begitu pelantikannya selesai dilakukan. Dia berkata, kami bukan orang kantoran, kami orang lapangan. Saya dan Pak Teguh prioritas seperti apa nanti saya sampaikan. Mana yang harus dikunjungi dulu dan mana yang perlu diselesaikan dahulu. Maka tidak mengherankan program atau kebijakan para pendahulu Gibran yang dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman oleh Gibran diperbaiki, termasuk bangunan-bangunan monumental peninggalan bapaknya sendiri kala dulu menjadi penguasa di kota Surakarta. Seperti yang diberitakan oleh rekan awak media, Gibran Rakabuming Raka akan merobohkan bangunan rumah susun sederhana sewa Rusunawa Semanggi yang berada di Kelurahan Mojo. Rusunawa itu dibangun di era ayah Gibran, Presiden Jokowi yang saat itu menjabat sebagai wali kota Solo. Gibran mengatakan rusunawa tersebut sudah tidak layak huni karena usianya lebih dari 10 tahun. Ia pun akan membangunkan bangunan baru di lokasi yang sama. Kata Gibran, kan baru saja saya audit, itu kan rusunnya sudah 10 tahun, sudah tidak layak, konstruksinya sudah sangat tua dan sudah nggak kuat. Gibran mengaku khawatir jika kondisi bangunan yang tua justru membahayakan penghuni rusunawa. Dia berkata, soalnya rusunawa sudah nggak layak, kasihan warga kalau tinggal di situ, apalagi kalau nanti amit-amit ada gempa sudah nggak layak. Nantinya selama pembangunan warga diminta pindah untuk sementara waktu. Gibran berjanji seluruh penghuni rusunawa bisa kembali menempati rumahnya setelah pembangunan selesai. Dia berkata, yang jelas warga tenang saja, gak ada yang diusir. Penghuni lama nanti 100% bisa balik lagi. Kita gak pernah ngusir orang. Putra sulung Jokowi itu pun juga berjanji akan memberikan kompensasi selama pembangunan selesai. Namun, bentuk kompensasi dan jumlahnya masih dalam pembahasan. Kiranya warga Solo beruntung memiliki wali kota yang sampai detail memperhatikan keselamatan dan kenyamanan mereka. Kalimat tidak ada yang diusir bahkan 100% bisa lagi mengisyaratkan kuatnya Gibran benar-benar ingin melindungi warganya dan dekat dengan rakyat. Rupanya amanah yang dibebankan ke pundaknya sebagai wali kota tidak hanya lip service tapi benar-benar diwujudkan dalam kerja nyata. Bagaimana menurut Anda? Demikian salam. Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan. Subhanallah walhamdulillah.